Oke teman-teman, selamat datang di channel saya kembali. Kali ini seperti biasanya saya mau menggarap lampu lagi teman-teman. Dan lampunya seperti ini model lampu Philips 24 watt, model sering dipanggilnya spiral keong ya, atau lampu Philips spiral keong gitu ya. Di konten saya yang durasi pendek atau video short sudah saya kasih cuplikan ke kalian bahwasanya lampu ini sudah mengalami mati total, tidak ada respon seperti entah redup, kedip segala macam tidak ada. Berarti benar-benar mati total. Dan yang unik lagi di lampu ini seperti lampu belum pernah dioprek orang lain atau belum pernah diservis teman-teman. Buktinya di di casingnya, di garis-garis ini tidak membekas seperti dicongkel atau dibuka casingnya ya teman-teman. Jadi masih kerusakan gawan real dari toko dan pabrik ya. Jadi sebab di sini belum pernah diperbaiki orang lain, baru pertama kali ini mau sama saya gitu ya. Oke, tanpa basa-basi karena sudah dibuktikan. Kalau yang belum nonton video shotnya ditonton dulu karena cuplikan untuk membuktikan lebih pastinya kerusakan ini mati total atau tidak sudah ada di video shot saya gitu ya. Saya di sini akan pakai drat pembuka. Kalian kalau nggak punya alat seperti ini, kalian bisa mencopot dratnya itu dengan menggunakan karet ban ya. Kalau semisal kalian di rumah belum punya alat yang khusus buat nyervis gitu teman-teman, bisa pakai alat seadanya sebenarnya. Saya copot bagian atas ini, enggak saya percepat gitu ya. Biasanya kan saya untuk membongkar seperti ini videonya saya percepat karena menghemat waktu. Dibuka dari atas casing, kemungkinan yang sering sudah mulai praktek atau yang sudah pernah nonton video saya sebelumnya, kalian bisa lihat dari atasnya ini elko-nya sudah terlihat kan titik kerusakannya apa. Kalian sepertinya kalau yang sudah biasa ngotak-atik kayak gini sudah pasti mulai paham. Oke. Selanjutnya di bagian casing. Dalam membuka casing lampu model spiral seperti ini hati-hati ya teman-teman. Sedikit kegretak bisa pecah loh. Jadi memang harus sangat hati-hati. Oke. Seperti ini. Tapi saya mau lihat bagian bawah, takutnya resistornya kena. Karena rawan di lampu ini tuh sering terjadi resistornya pada kebakar teman-teman. Ya tidak semua gitu ya kalau pas saya menjumpai, tapi rata-rata yang saya jumpai selama ini saya nyervis seringnya dapatnya seperti itu teman-teman. Oke, saya copot dulu filamen sebelahnya biar saya bisa intip bagian bawah. Oke, sudah. Coba saya melihat kena atau enggak ini, bentar teman-teman. Ini biar teman-teman bisa menyaksikan juga ya. Dilihat yang 1 ohm 10 ohmnya sih aman ya teman-teman ya. Oh selamat ini teman-teman, resistornya tidak kena, berarti pertanda transistornya juga ikut aman. Tapi nggak tahu nanti ini tapi resistor seklingnya kebakar teman-teman tuh. Bisa kalian perhatikan. Nah tuh kan tuh sudah meleleh. Dan elko-nya gembung ya, ini sudah pasti harus nanti kita ganti. Nanti saya cek lagi, takutnya mungkin seperti dioda arusnya ada yang berbalik atau mungkin dari TR-nya sudah konslet juga, kita belum tahu. Nanti saya cek lagi gitu ya. Sementara yang sudah kelihatan dari atas sih kerusakannya sekalian sudah mulai paham ya tuh. Belum saya servis, kedua kerusakan sudah bisa dilihat, yaitu elko sama resistor sekling kena. Tapi lebih detailnya nanti saya mau cari lagi, siapa tahu masih ada komponen lain yang masih rusak ya teman-teman. Nah teman-teman, kali ini saya mau kasih tahu lagi, saya menemukan ada titik rusak lagi, benar yang saya katakan di awal tadi. Sudah saya sediakan avometer. Untuk dari filamen tidak ada kerusakan ya teman-teman, filamen masih pada nyambung semua.
tadi di awal sudah dua kerusakan, yaitu pertama dari resistor sekring kebakar dan yang kedua dari elko-nya juga ikut gembung. Dan setelah saya cek kembali, ternyata saya menemukan ada pada dioda yang ikut short teman-teman, atau yang ikut konslet, yaitu ada dua. Di sini saya menemukan di dioda 4 dan dioda berapa ini yang satu ya, D1 sama D4. Kita buktikan, kita langsung kalau ada garis-garisnya itu yang plus ya teman-teman, kalau yang enggak ada arsirannya itu yang min. Seperti ini, bentar. Kelihatan nggak ya di kamera ya? Nah ini. Nah ini kan, ini namanya dioda SMD ya. Dioda atau sering dipanggilnya dioda tempel. Ini yang hitam-hitam kotak-kotak kecil ini teman-teman. Untuk yang ini bukan, ini lain lagi, dioda lain lagi teman-teman. Yang dikhususkan yang sering konslet itu dioda 1, dioda 2, D3 sama dioda 4 ya teman-teman. Keempat dioda sini. Nah untuk dioda yang konslet saya tadi sudah mengukur di dioda nomor 4 dan dioda nomor 1. Nah kalau untuk menentukan kutub mana yang positif, mana yang negatif, itu kalau yang positif itu yang ada garis-garis seperti diarsir teman-teman, ujungnya, tapi tipis sih, nggak terlalu tebel, arsirannya itu nggak terlalu tebel. Nah ini jelas atau enggaknya. Nah seperti ini akan ada arsiran tipis kan. Nah ini yang plus teman-teman, dan yang nggak ada arsirannya itu yang negatif gitu ya. Saya mau cek langsung berbalik arah gitu ya. Kalau sampai dicek berbalik arah di avometernya ini bergerak, itu sudah menandakan sudah konslet ya teman-teman. Kita langsung buktikan. Saya urutkan di dioda nomor 4 ini ya, dioda 4 yang ini teman-teman. Nah tuh kan, sekalian lihat, saya balik nih min plusnya nih. Nah tuh kan, jarum sampai menunjukkan angka 0 bahkan lebih ini. Sedangkan dioda yang lain seperti dioda 3 ini, nah ini masih sama ya min plusnya, kita balik. Nah ternyata enggak, tuh kan. Nah ini berarti aman. Nah sedangkan yang dioda 1, nah seperti ini, bentar saya tempel. Maaf ini agak susah nih, geser-geser mulu. Nah tuh kan, saya balik lagi min plusnya. Kalian fokus di avometernya aja. Nah berarti catatan saya di sini ada dua tambahan dioda yang dua ya, dua jenis dioda yang rusak di D1 sama D4. Nanti karena ini SMD saya tidak punya penggantinya, saya ambil dari cabutan aja, gampang. Kalau kalian masih bingung, yang bagi pemula, kalau nentuin nanti kalau dicabut bingung mana ya plusnya mana minnya, kalian tandai aja pakai spidol atau diberi tanda titik atau garis atau apalah, terserah kalian teman-teman. Maksudnya kalau kalian bingung itu tanda min plusnya itu menghadap kemana sih ya tadi, itu kalau kalian masih bingung ya tandai pakai coretan spidol atau ya apalah sepintar-pintar kalian gitu, biar kalian nantinya pas mau masang lagi nggak bingung gitu, mana sih kutub positifnya mana yang negatif gitu. Oke, nggak usah basa-basi lagi, saya mau langsung percepat ganti spare part yang pada rusak ini. Berarti di sini ada 3 komponen ya, dari elko, resistor sekring, dan tambahan 2 dioda. Cuma dihitung 3 sebab dioda kan sama-sama namanya gitu ya, cuma beda ukurannya doang. Oke, kita langsung garap ya. Oke, untuk proses pergantian spare part yang rusak sudah selesai. Langkah selanjutnya saya mau tes. Takutnya lampunya masih mati. Saya biasa ya pakai yang biasa buat ngecek, hanya filamen sementara doang kok. Takutnya nanti kalau kita langsung
rakit menjadi lampu seperti semula, takutnya lampunya belum menyala malah nanti bolak-balik dibongkar gitu ya. Oke, saya menggunakan jalur anti konslet. Oke, alhamdulillah teman-teman berhasil. Sekarang nggak usah tunggu lama-lama lagi, kita jadikan lampu seperti semula biar lampunya rapi kembali ya. Oke teman-teman, karena di sini lampu sudah menyala kembali, jadi kurang lebihnya seperti itu ya untuk kerusakan seperti yang di awal. Kalian kalau nonton makanya kalau tutorial seperti ini jangan suka di skip ya, karena bisa dengan dari penjelasan saya dan segala macam kalian itu sok nggak paham. Kalian juga banyak yang bertanya di komentar, padahal saya sudah pernah bilang berkali-kali di konten-konten saya gitu ya. Cuma kalau nonton makanya jangan suka di skip gitu ya. Jadi kalian tahu ini spare part yang diganti itu apa, ukurannya berapa. Jadi kalian itu tahu gitu. Oke, di lampu ini yang kita temukan di sini ini dia ya, sumber penyakit yang ada di lampu ini teman-teman. Karena ini lampunya 24 watt, ini sudah menjadi kawan dari pabriknya. Ini berukuran 5,2 mikrofarad ya, dan voltnya 400. Tadi saya agak lupa untuk lampu ini saya nggak kenalkan ke kalian. Ini casingnya yang di pinggir itu ada bercakan seperti apa ya, kayak kebakar gitu, kayak gosong. Tetapi yang nyatanya yang kena dioda apa namanya, elko, resistor sekring, sama 2 dioda. Ini mirip seperti waktu saya nyervis lampu Philips yang terkena sambaran petir teman-teman. Coba kalian buka, kalau nggak percaya kalian cari di konten saya itu ada teman-teman. Waktu saya nggak, kalian cari aja konten saya tentang garap lampu yang tersembar petir gitu, atau yang tersambar petir gitu ya, itu ada. Dan ini titik kerusakannya sama, dan di atas elko-nya ini seperti tipis membercak itu loh teman-teman. Bentar, ini agak silau ya, saya matikan dulu yang. Nah, seperti samar. Kalau yang di video yang aslinya itu yang apa? Yang pertama kali saya garap lampu seperti ini, bercaknya itu hitam pekat. Ini agak samar tetapi seperti terlihat teman-teman. Nah, yang di area sebelah sini silau ya. Ini seperti membercak teman-teman, tapi tipis. Ini tertera jelas enggak di kamera saya nggak tahu ya. Dan diodanya juga ada yang konslet. Dan resistor sekringnya pun juga ngikut kena, gosong gitu ya. Di sini melepuh tuh. Resistornya kena. Jangan-jangan ini lampu kesambar petir juga teman-teman. Saya belum tanya ke yang punya lampu. Nanti kalau benar-benar lampu ini tersembar petir, atau mungkin ini sering dipakai di teras rumah atau dipakai di ruang tamu ya, karena akhir-akhir ini wilayah Banyumas itu sudah memasuki musim penghujan ya teman-teman. Jadi sudah ada badai juga, maksudnya petir lah maksud saya gitu. Ya kayaknya ini lampu seperti kena petir loh teman-teman. Kerusakannya hampir mirip waktu saya nggarap lampu juga seperti ini. Kalian kalau nggak percaya kalian cari konten saya itu ada waktu nggarap lampu yang tersembar petir. Ciri-cirinya rusaknya ini sama semua teman-teman. Ini sayangnya saya mau bongkar lagi, males sih. Tadi lupa di video waktu apa namanya, saya nggarap lampu ini di casingnya tuh, casing sebelah pinggir itu membercak gosong teman-teman. Saya pikir pun resistor basis emitornya yang kena, tetapi ternyata yang gosong itu resistor sekringnya gitu. Jadi seperti hampir mirip waktu kayak saya nggarap lampu
Ya sama-sama Philips, cuma ini model spiral keong, yang dulu itu konten saya spiral biasa. Tapi nggak tahu sih, coba besok kalau lampu ini mau diambil sama yang punya, saya mau tanya gitu ya, kalau benar ini lampu pernah kesembar petir, saya buat di thumbnailnya seperti itu gitu ya, lampu ini terkena petir gitu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman untuk jenis kerusakannya apa aja. Jikalau kalian juga menjumpai rusak atau punya lampu yang sama persis seperti ini, bisa kalian memperbaikinya. Siapa tahu yang kalian jumpai rusaknya sama yang seperti saya di tutorial ini gitu ya. Jadi kalian di rumah juga bisa praktek gitu. Kalau ada pertanyaan kalian tanyakan aja. Oh iya, untuk masalah komentar itu memang ada beberapa orang yang bertanya, tidak semuanya saya jawab. Kenapa? Bukannya saya sombong atau gimana? Enggak. Nanti sebagian pasti saya jawab, cuma yang sebagainya lagi yang seperti komentar kayak tanya-tanya apa gitu ya, kalian ke saya tapi belum saya jawab, mohon maaf banget ya, karena akhir-akhir ini juga sibuk, jadi jarang buka YouTube Studio, jadi jarang ngecek, jadinya mohon maaf ya teman-teman. Tapi nanti kalau ada waktu kelonggaran pasti saya balas gitu ya. Kalau enggak biasanya saya buat tampilkan di komentar ya. Seperti video waktu itu saya yang menerangin video yang kalian bertanya apa ya? Ya bukan kalian, maksudnya dari komentar saya itu ada yang bertanya, terus saya sekalian upload di konten, saya jelaskan gitu ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf, sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga yang dapat saya videokan ini bermanfaat. Jangan lupa untuk teman-teman dibantu subscribe ya, karena subscribe itu gratis, like, comment, and share. Dan sampai ketemu di lain video. Terima kasih.